Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nasihatul Fatkiah. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang ilmu dakwah. Ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan pada video kali ini. Langsung saja kita masuk pada materi pembahasan. Oke, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang definisi dakwah. Apa sih dakwah itu? Jadi, dakwah adalah seruan atau ajakan. Kata dakwah secara bahasa berasal dari kata da'a yad'u da'watan yang artinya menyeru atau memanggil. Secara istilah, menurut Syekh Ali Mahfud, dakwah adalah mengajak manusia pada kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menyeru pada kebiasaan yang baik dan melarang pada kebiasaan yang buruk agar selamat dunia dan akhirat. Materi yang kedua yaitu kajian keilmuan dakwah. Apakah dakwah itu disebut sebagai ilmu? Lalu syarat ilmu itu apa aja sih? Dan bagaimana sesuatu itu disebut sebagai ilmu? Jadi ilmu itu harus objektif, metodik, universal, dan sistematis. Objeknya dibagi menjadi dua. Yang pertama, objek material pada bidang pengetahuan tertentu, ditinjau dari salah satu aspek saja. Yang kedua, objek formal, sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji objek material. Materi yang ketiga yaitu sejarah perkembangan ilmu dakwah. Ilmu dakwah tidak terjadi begitu saja, yakni membutuhkan proses yang panjang. Dakwah sebagai kegiatan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala telah berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan para sahabat Nabi dan diteruskan oleh generasi berikutnya sampai sekarang. Materi yang keempat yaitu hakikat dakwah. Yang pertama, sifat-sifat dasar dakwah, yaitu persuasif, mengajak dengan baik-baik. Yang kedua, ditujukan kepada pemeluk Islam dan non-Islam. Yang ketiga, anamnesis, yaitu berupaya mengembalikan fitrah manusia. Yang keempat, bukan prabawa psikotropik, yaitu ketika dakwah harus dalam keadaan sadar. Yang kelima, yaitu rasional, masuk akal. Materi yang kelima yaitu fikih dakwah. Di sini kita akan membahas pembagian dai dan hukum berdakwah. Dai adalah seseorang yang memberikan dakwah. Untuk objek dakwahnya disebut sebagai matku. Dai yang pertama yaitu dai yang mujtahid, pendakwah yang memiliki kemampuan untuk menggali sendiri secara mendalam pesan dakwah dalam sumber hukum Islam. Yang kedua, dai yang mutabi, tidak memiliki kemampuan seperti mujtahid, dan ia mengambil pesan dakwah dari hasil penafsiran para ulama dengan memahami dalil-dalil yang mendasarinya serta mematuhi etika dakwah yang telah ditetapkan. Yang ketiga, dai yang mukhalif, pendakwah yang menyampaikan pesan dakwah tanpa mengetahui dalil yang mendasarinya tetapi yakin akan kebenarannya. Materi yang keenam yaitu prinsip-prinsip dakwah. Prinsip adalah pegangan atau pedoman. Prinsip yang digariskan agar dakwah yang dijalankan para dai itu efektif dan tepat sasaran. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pendakwah dalam menyatukan hati manusia dan taufik Allah menurut Jum'ah Amin. Yang pertama, menanamkan pada mitra dakwah bahwa pendakwah menyerunya pada semua prinsip nilai, bukan demi keuntungan pribadi. Yang kedua, memberi kesan kepada mitra dakwah bahwa pendakwah selalu menaruh perhatian kepadanya dan menginginkan kebajikan padanya. Masuk pada materi yang ketujuh, yaitu kualifikasi pendakwah. Kunci pendakwah itu adalah ilmu dan akhlak. Persyaratan pendakwah yaitu memiliki keyakinan yang mendalam terhadap apa yang akan disampaikan. Kedua, menjalin hubungan yang erat dengan mitra dakwah. Yang ketiga, memiliki pengetahuan dan wawasan. Yang keempat, ilmunya harus sesuai dengan perbuatan atau bisa dibilang harus konsisten. Materi yang kedelapan yaitu dakwah dan moderasi beragama. Dakwah berkaitan dengan radikalisme, terorisme. Posisi dakwah sangatlah strategis. Ulama itu disebut sebagai marasatul anbiya, artinya pewaris para nabi. Moderasi beragama adalah sebuah pilihan untuk memiliki cara pandang sikap dan perilaku di tengah-tengah, tidak ekstrim dan tidak berlebihan terhadap agama. Materi yang ke-9 yaitu mitra dakwah atau mat'u, artinya orang yang didakwahi. Mitra dakwah adalah salah satu elemen yang penting dalam dakwah.
rumus menghadapi mat'u ini sebetulnya sederhana, yaitu sampaikanlah sesuai dengan kondisi kaummu dan sampaikan dalam bahasa kaummu. Materi yang ke-10 yaitu pesan dakwah. Sebagaimana komunikasi, pesan itu hal yang sangat penting. Pesan dakwah harus berisikan kebaikan. Pesan dakwah dibagi menjadi 3. Yang pertama, pesan akidah, pesan syariah, dan pesan akhlak. Memasuki materi yang ke-11 yaitu metode dakwah. Metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang dai kepada mat'u untuk mencapai suatu tujuan. Metode dakwah merujuk pada Quran Surat An-Nahl ayat 125. Terdapat 3 kata kunci penting yaitu hikmah, mauzilah hasanah, dan mujadalah. Memasuki materi yang terakhir yaitu efek dakwah. Efek yang diharapkan dari dakwah ini adalah suatu kebaikan. Tentu saja efek dari dakwah ini haruslah berupa kebaikan. Tahapan perubahan seseorang dalam menerima sebuah dakwah. Yang pertama yaitu tahap kognitif. Tahap ini dilihat dari sisi cara berpikirnya, masuk apakah tidak pesan yang disampaikan dalam berdakwah. Yang kedua, afektif. Tahap ini dilihat dari perubahan sikap. Dan yang ketiga adalah tahap behavioral, yaitu dilihat dari pola tingkah laku. Mitra dakwah merealisasikan pesan dakwah yang diterima dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, itu tadi beberapa materi yang dapat saya sampaikan dari mata kuliah ilmu dakwah. Untuk materi lengkapnya kalian bisa dengarkan di podcast dari Bapak Abraham Zaki. Untuk linknya ada di bawah sini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.